Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketaku. Halo, shalom dan selamat pagi. Tuhan itu sangat baik buat kita semua dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan janjikan buat kita semua untuk kita hadir bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan saya percaya kehadiran kita pada pagi ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, bahkan dorongan Tuhan di dalam hati kita masing-masing untuk bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan saya percaya kita semua sudah bersedia dan bersiap di dalam ibadah kita pada pagi ini. Mari yang percaya kita lambaikan tangan bersama-sama. Dan katakan Tuhan Yesus sangat baik kepada orang di sebelah kanan dan kiri kita bersama-sama. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, ada baiknya kita membaca satu pembacaan firman Tuhan menjadi dasar kita pada pagi ini di dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri kita bersama-sama, kita ambil Alkitab, kita akan buka bersama-sama. Ayat pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini terdapat di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-6 sehinggalah ayat yang seterusnya yang saya akan bacakan bersama-sama, yaitu Wahyu 22. Mari kita buka bersama-sama Wahyu 22. Tema utama di atas adalah kedatangan Yesus. Ayat yang ke-6, kemudian malaikat itu berkata kepadaku, kata-kata ini benar dan dapat dipercayai. Tuhan Allah yang memberikan rohnya kepada nabi-nabi telah mengutus malaikat-malaikatnya kepada hamba-hambanya untuk menunjukkan apa yang mesti segera berlaku. Dengarlah, kata Yesus, aku akan segera datang. Berbahagialah orang yang mentaati kata-kata nubuat di dalam kitab ini. Aku, Yohanes, sudah mendengar dan melihat segala perkara ini. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku bersujud di hadapan malaikat yang menunjukkan segala perkara itu kepadaku. Aku hendak menyembah dia, tetapi dia berkata kepadaku, janganlah sembah aku, karena aku pun hamba seperti engkau dan seperti saudara-saudaramu, para nabi itu. Dan seperti semua orang yang mentaati kata-kata di dalam kitab ini. Sembahlah di Allah. Dia berkata lagi, janganlah rahasiakan kata-kata nubuat di dalam kitab ini, karena sudah hampir masanya apabila semua perkara ini akan berlaku. Orang yang jahat akan terus berbuat jahat. Orang yang mencemarkan diri akan terus mencemarkan diri. Orang yang melakukan kehendak Allah mesti terus melakukannya. Dan orang yang mengabdikan diri kepada Allah mesti terus mengabdikan diri. Dengarlah, kata Yesus, aku akan segera datang. Aku akan membawa ganjaran untuk tiap-tiap orang yang menurut perbuatannya. Akulah yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang penghujung. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Demikianlah ayat pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita teruskan ibadah kita dengan beberapa doa syafaat yang kita naikkan bersama-sama. Yaitu yang pertama kita tetap berdoa bagi keadaan COVID-19 yang melanda bukan saja negara kita Malaysia tetapi seluruh dunia pada saat hari ini. Dan hal yang kedua kita terus berdoa bagi keberkesanan vaksin yang telah disediakan oleh kerajaan kita masing-masing. Bahkan hal yang ketiga kita terus berdoakan tentang pelayanan setiap pelayan-pelayan ataupun orang-orang yang bertugas di dalam gereja ataupun setiap anak-anak Tuhan dan jemaat kita semua. Dan kita berdoa bagi setiap pribadi kita agar kita tetap ada satu keinginan bahkan satu sifat untuk terus datang kepada Tuhan dan memberi kerinduan kepada kita. Dan saya percaya ada banyak hal yang menyebabkan kita bertanya dan ada pertanyaan di dalam diri kita masing-masing mengapa keadaan ini berlaku pada hari ini. Nah, saya ingin jelaskan dan saya ingin kongsikan beberapa hari yang lepas di mana kami mengadakan kelompok sel secara online
Anak-anak semua sangat digalakkan untuk bersama-sama, yaitu kami membincangkan tentang topik kepenatan pandemik COVID-19. Dan saya percaya kita semua mengalami keadaan seperti itu pada hari ini, baik yang sebagai seorang pekerja, mungkin kehilangan pekerjaan, ataupun seorang suri rumah tangga, dia sudah kehilangan pendapatan oleh sebab salah satunya satu-satunya orang yang mendapatkan sumber pendapatan dalam keluarganya itu suaminya kehilangan pekerjaan sebagainya, ataupun dibuang kerja, ataupun pengurangan gaji dan sebagainya. Nah, di sini ada banyak pertanyaan, dan sampai bilakah pandemik COVID-19 ini akan melanda seluruh dunia pada saat hari ini, dan di manakah titik penamat bagi pandemik ini akan berakhir. Dan pertanyaan ini akan menyebabkan kita letih, lesu, penat dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa ada kebaikan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita bersama. Dan kita lihat bahwa bukan saja diri kita yang akan mengalami kesan daripada pandemik COVID-19 ini, tapi semua dunia mengalami hal yang sama. Tetapi responnya adalah diri kita masing-masing terhadap keadaan ini pada hari ini. Nah, ajakan saya pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, dan Tuhanlah yang menjadi penyelamat kita. Tuhanlah yang menjadi memberikan kita keselamatan untuk kita, dan dialah satu-satunya Tuhan yang menjadi jawaban bagi segala apapun pergumulan kita pada hari ini. Nah, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan saya akan memimpin kita dalam doa syafaat pada pagi ini. Tuhan, terima kasih karena kebaikan serta kemurahan-Mu ya Bapa yang tidak pernah berubah buat kami, khususnya telah memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk kami berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online kami pada pagi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, rancangan Kau adalah rancangan yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam firman-Mu mengatakan segala sesuatu itu ada waktu, dan nah inilah iman percaya kami ya Bapa yang kami ingin taruhkan kepada Engkau ya Bapa. Bahwa pandemik COVID-19 yang melanda seluruh bumi pada saat hari ini adalah satu ketetapan yang Kau janjikan kepada kami ya Bapa, bahwa pertolongan-Mu ya Tuhan ada di tengah-tengah kami pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami melihat pekerjaan Kau besar ya Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini ya Tuhan. Sebagai manusia ya Bapa, tidak ada apapun ya Tuhan yang dapat melawan Engkau ya Bapa. Dan inilah tandanya kebesaran Engkau ya Bapa. Tanda Engkau berkuasa di atas segala sesuatu makhluk di muka bumi ini ya Bapa. Dan Tuhan, inilah satu dorongan kepada kami ya Tuhan, bahkan suatu tanda kepada kami bahwa kami harus tunduk kepada Engkau, dan segala apapun kemilikan kami ya Tuhan, segala apapun yang ada dalam diri kami ya Tuhan, tidak ada yang dapat menandingi kuasa yang Kau telah berikan kepada setiap daripada kami ya Bapa. Khususnya hal yang berlaku pada saat hari ini ya Bapa, di mana pandemik COVID-19 yang melanda seluruh bumi pada saat hari ini menyebabkan kami ya Tuhan surrender to you God, dan kami datang kepada Engkau ya Bapa dalam kerendahan diri kami, bahwa kami menyatakan kami adalah orang-orang dan umat-Mu yang sangat lemah ya Tuhan. Memohon pertolongan ya Tuhan, menguatkan kami dalam keadaan ini ya Bapa. Dan bagi kami yang sentiasa dalam keadaan yang baik ya Bapa, oleh karena pertolongan Engkau, perlindungan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa, kami amat bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menyediakan malaikat-malaikat tentera-Mu sendiri ya Tuhan, melindungi kami ya Tuhan daripada sakit penyakit ini ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan bagi keluarga yang mengalami sakit penyakit ataupun virus ini Tuhan, akibat daripada virus ini ya Bapa, kami mohon Tuhan Engkau yang memberikan mereka harapan, pertolongan ya Tuhan, kesembuhan pada masa yang Kau tetapkan ya bagi mereka Bapa. Dan ada mungkin ya Tuhan di kalangan kami kehilangan keluarga mereka oleh sebab COVID-19 ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan Engkau memberikan mereka penghiburan ya Tuhan, Engkau memberikan mereka kesegaran ya Tuhan, Engkau memberikan mereka ya Tuhan pengharapan ya Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan berlaku itu ya Tuhan pasti ada jawaban bagi setiap apa yang berlaku pada hari ini ya Bapa. Tuhan, salah satu daripadanya mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa kami harus mengandalkan ya Tuhan segala pengertian kami, kekuatan kami ya Tuhan, bahkan kemilikan kami ya Bapa kepada Engkau ya Bapa, agar kami ya Tuhan terus mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan ya Tuhan, lebih besar dari segalanya ya Tuhan, lebih besar daripada keadaan ini pada hari ini ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi keluarga ya Tuhan, oleh kehilangan pekerjaan ya Tuhan, mengalami
pengurangan gaji dan sebagainya oleh sebab pandemi COVID-19 ya Tuhan. Ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan dengan cara apapun ya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka ya Tuhan. Kami melihat Tuhan ada banyak hal yang dilakukan oleh kerajaan kami ya Tuhan, membantu, memberi sumbangan dan sebagainya ya Tuhan, yang dilakukan NGO ya Tuhan dan sebagainya. Sudah memberikan kami ya pertolongan daripada segi keuangan dan sebagainya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Kau sudah menyertai kami sehingga pada saat hari ini ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan tetap memberkati kami dalam keadaan seperti ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami terus mengajarkan kami untuk tetap bersyukur setia kepada Engkau ya Bapa, dengan janji-janji yang Kau sediakan kepada kami ya Tuhan, untuk kami terus tetap bertabah ya Tuhan, untuk kami terus tetap setia kepada Engkau ya Tuhan, apapun ya Tuhan mungkin keadaan yang kami alami pada hari ini. Dan ini iman percaya kami ya Tuhan, bahwa Engkau pasti ya Tuhan memberikan kami satu jawaban ya Tuhan dari segala apa yang berlaku pada hari ini ya Tuhan. Dan iman percaya kami menyatakan ya Tuhan, kami menang di atas COVID-19 ini ya Bapak. Kami menang Tuhan di atas virus yang melanda seluruh dunia ini ya Bapak. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami percayakan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa di mana kerajaan kami pada hari ini ya Bapak menempatkan beberapa vaksin yang telah disarankan kepada setiap negara, dan maka ada beberapa vaksin yang telah diluluskan Tuhan bagi diedarkan kepada rakyat-rakyat negara Malaysia ya Tuhan. Dan ketetapan ini ya Bapa ya Tuhan telah diluluskan oleh Kementerian Kesehatan ya Tuhan, di mana kami harus diharuskan ya Tuhan, bahkan mungkin ya Tuhan ada beberapa orang yang Tuhan mungkin tidak bersetuju untuk mengambil vaksin ini, dan setiap kami ya Tuhan diberi kebebasan untuk memilih untuk mendapatkan vaksin ini ya Bapak. Tapi apa yang perlu kami ketahui, kami harus patuh kepada ketetapan daripada dokter-dokter ataupun pakar-pakar yang sudah mengutarakan ya Tuhan keberkesanan vaksin yang telah disediakan ya Bapak. Kami mohon ya Tuhan agar setiap daripada kami, khususnya orang-orang yang percaya, terus diberi hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan untuk mengetahui kebenaran daripada setiap apapun ya Tuhan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana vaksin ini ya Tuhan sudah diluluskan, dan kami harus mengikuti ya Tuhan, agar kami juga mungkin salah satu daripada jawaban Engkau ya bagi kami ya Bapak, bahwa inilah vaksin yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan melalui orang-orang yang pakar dalam bidang ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan agar kami tidak diberi pengaruh yang tidak baik ya Tuhan, ataupun memberi pengaruh bahwa vaksin ini tidak baik untuk kami dan sebagainya. Tuhan, dalam sesuatu perkara ya Tuhan kami harus tahu bahwa ada kebaikan dan keburukannya Bapak. Tetapi apa yang kami lihat pada hari ini ya Tuhan, mereka adalah pakar-pakar, mereka adalah dokter-dokter yang sudah belajar tentang hal ini ya Tuhan. Mereka sudah menjelaskannya Tuhan kepada seluruh dunia keberkesanan, dan mereka tidak melakukannya Tuhan hal-hal yang jahat di sebalik apa yang mereka ciptakan ini ya Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau sudah memberikan jawaban di setiap doa kami, harapan kami melalui vaksin ini. Maka kami mendorong Tuhan, khususnya jemaat-jemaat kami ya Tuhan, tetap bersama-sama ya Tuhan, mengambil tindakan bersama-sama untuk preventing ya Tuhan kami daripada kami dijangkiti COVID-19 ini ya Bapak. Maka dengan itu ya Bapak, kami harus Tuhan menghormati, bahkan patuh kepada pemerintah kami ya Bapak, untuk kami terus bersama-sama ya Tuhan menyokong mereka dengan tindakan untuk mengambil vaksin ini ya Tuhan, untuk memberi ya Tuhan persetujuan bahwa kami menyokong ya Tuhan tindakan mereka ini ya Bapak. Tetapi selain itu ya Bapak, kami berdoa juga Tuhan bagi ada orang-orang yang mungkin tidak mempunyai pandangan yang baik tentang vaksin ini. Kami berdoa juga Tuhan, sehingga kiranya mereka diberi hikmat, pengetahuannya Tuhan, sumber-sumber yang benar untuk mengukuhkan bahwa mereka harus mendapatkan vaksin ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, apapun yang mungkin pilihan-pilihan kami ya Bapak, biarlah semua itu adalah pilihan yang tepat, yang berkenan ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan agar lewat daripada vaksin yang telah disediakan oleh kerajaan kami ini Tuhan, maka keadaan kami reda ya Tuhan, mungkin penurunan jumlah orang-orang yang dijangkiti COVID-19 ini ya Tuhan mungkin menurun dan sebagainya ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, inilah Tuhan jawaban Kau sediakan kepada kami ya Bapak. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami juga melihat oleh karena pandemik COVID-19 ini ya Bapak, maka banyak hal-hal ataupun bidang ataupun bahagian-bahagian yang terkesan daripada
adanya Tuhan COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia pada saat hari ini. Dan salah satunya ya Bapak, khususnya dalam pelayanan kami ya Bapak, ibadah kami khususnya pada hari ini ya Tuhan, di mana bukan saja kami di SIB Sahalam ya Tuhan yang melakukan ibadah online, tetapi seluruh ataupun semua Tuhan gereja-gereja lainnya Tuhan mengadakan hal yang sama. Dan ada pertanyaan yang timbul di dalam diri kami ya Bapak, bahwa lewat daripada ibadah online ini adakah ada kesan ataupun berkesankah ya Tuhan tindakan yang kami lakukan ini, dan karena ada persoalan yang akan timbul, akan samakah kami ketika kami berada di gereja yang benar-benar secara fisikal dan sebagainya Bapak. Tuhan tolong berikan kami ya Bapak satu fikiran yang baik, satu fikiran yang matang dalam diri kami, bahwa apapun yang kami lakukan Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau sudah berkata satu ataupun dua orang yang berkumpul di dalam nama Engkau ya Bapa, maka Engkau hadir di situ. Dan kami percaya Tuhan lewat daripada teknologi pada hari ini ya Tuhan, biarpun kami berjumpa di dalam alam maya ya Bapak, lewat daripada alam melalui internet dan sebagainya ya Bapak, Google Meet, Zoom dan sebagainya Tuhan, meeting kami secara online. Kami percaya Tuhan di situ pernyataan Kau luar biasa di tengah-tengah teknologi yang berlaku pada hari ini ya Bapak. Dan kami imani ya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dan memberikan kami ya Tuhan satu pendekatan ya Tuhan, bahwa kami sentiasa dekat antara satu dengan yang lain ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, perkara ini juga sama ya Tuhan, hal ini, situasi ini juga sama berlaku agar kami diberi keinginan ataupun kerinduan yang sama ya Tuhan, bahwa kami berkumpul bersama-sama secara fisikal melalui online ini ya Bapak. Berikan kami fikiran seperti itu ya Tuhan, agar tiada hasutan-hasutan yang tidak baik Tuhan, yang membuatkan kami menjadi malas Tuhan untuk kami berkumpul bersama-sama. Oleh karena kami berfikir ya Tuhan, kami boleh mengulang tayang Tuhan melihat ibadah-ibadah seperti ini. Tapi pada hari ini saya mau berdoa Tuhan, setiap jemaat Tuhan diberikan satu pandangan yang baru ya Tuhan tentang hal ini ya Tuhan. Tidak ada orang lain yang dapat mendorong mereka ya Tuhan, melainkan ya Tuhan diri mereka sendiri ya Tuhan, untuk datang kepada Engkau dengan cara apapun ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah terlibat dalam perlayanan ya Tuhan, di sebalik tabir ya Tuhan, dalam ibadah, yang berusaha seperti kami pada hari ini ya Bapa, berikan kami ya Tuhan ketenangan, sukacita ya Tuhan, bahkan keadaan yang kami tidak akan pernah berhenti berharap Tuhan, untuk kami terus tetap setia dalam pelayanan kami ya Tuhan. Kepada jemaat-jemaat juga Tuhan, mereka juga merasakan hal yang sama ketika kami melayani seperti hari ini ya Bapak. Tuhan hadir ya Tuhan, memberikan ketenangan ya Tuhan, kedamaian Tuhan, sukacita ya Tuhan, bahkan penghiburan di dalam hidup kami ya Bapak, khususnya pertemuan kami dalam ibadah kami pada pagi ini Bapak. Sertai kami ya Bapak dalam ibadah kami, agar kami biarpun kami berada di rumah Tuhan, Engkau memberikan kami satu suasana Tuhan sepertinya kami di gereja ya Tuhan. Kami berpakaian kemas Tuhan, kami berkelakuan baik ya Bapa ya Tuhan, untuk menghormati ibadah kami pada pagi ini. Kami nyerahkan Tuhan ini semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Puji-pujian yang bakal kami naikkan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu, sehingga Kau menaruhkan kemenyan ya Tuhan, sehingga semua itu akan berbau harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kau sudah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi ini. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita dalam puji dan sembah, saya mengajak kita berdiri sekali lagi bersama-sama untuk mengangkat pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Kita angkatkan tangan bersama-sama dalam kiraan 3, 2, 1. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan masa ini kepada tim puji dan sembah. Silakan. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Lambai-lambaikan tangan kita. Haleluya. Haleluya. Kita
Saya sangat bersyukur buat pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk memiliki nafas kehidupan. Mari kita naikkan lagu ini sebagai satu doa buat kita. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan yang begitu baik dan penuh damai dalam hidup kita. Aman dan sejahtera walau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Marilah kita selalu mau datang kepada Tuhan. Marilah kita selalu merasakan arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Hebat dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, hebat dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nyatakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
kasih-Mu Tuhan, hebat dan besar bagi kami. Arti kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Arti kehadiran-Mu Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami naikkan sorakan kami. Yesus, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, bersorak bagi Tuhan. Haleluya, mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Walaupun Anda berada di rumah, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Hey. Hey. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak menyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Hey. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, hey.
Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita terima sukacita dari surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Hey. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Hey. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai
Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang sungguh indah di dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang terindah di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau jadikan Engkau yang paling indah di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tiada yang lain ya Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu ya Yesus. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan Yesus sumber kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus sumber pengharapan bagi kita. Tuhan Yesus segala-galanya bagi kita. Dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Marilah kita terus mengasihi Tuhan. Marilah kita terus mencintai Tuhan. Bahkan jadikan Dia terindah dalam hidup kita. Bahkan sangat indah dalam hidup kita. Mari kita naikkan lagu ini. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Engkaulah tempat penghiburan buat kami. Bagi setiap hati yang terluka, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu
Selamat pagi kepada semua jemaat SIB Shalom. Puji Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan harapan saya kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan Allah kita sepanjang kita menjalani tempo PKP ini. Mari semua jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami ingin mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada pada hari ini, kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online kami. Kami tahu bahwa itu semua adalah oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami yang mempersatukan kami, walaupun mungkin kami terpisah di antara jarak, tempat, dan dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga Allah yang turut hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkau setiap pribadi kami ya Tuhan. Dan Tuhan pada saat ini Engkaulah yang membuka mata rohani kami, pikiran kami Tuhan, bahkan telinga rohani kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, agar kami dapat menangkap isi hati-Mu, apa yang Engkau ingin bicarakan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur semuanya ini. Amin. Pada hari ini saya akan menyampaikan khotbah kepada kita semua dengan tajuk ataupun tema pengalaman dengan Tuhan Yesus yang membawa kepada pemulihan. Di mana pemulihan yang dialami oleh seorang pribadi yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nama ini tidak asing lagi bagi kita semua. Dan mungkin kita sudah pernah mendengar cerita ataupun kisah tentang pribadi ini sejak kita berada di sekolah minggu lagi. Dan pribadi yang saya maksudkan tersebut adalah Zakius. Ya, pemulihan yang dialami oleh Zakius. Mari semua jemaat Tuhan, kita sama-sama membuka di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Yesus meneruskan perjalanannya ke Yeriko dan melalui kota itu. Di situ ada seorang ketua pemungut cukai yang kaya, namanya Zakius. Dia ingin melihat Yesus, tetapi karena orang terlalu banyak, lagi pula dia pendek, dia tidak dapat melihat Yesus. Dia lari mendahului orang ramai lalu memanjat sebatang pokok ara, supaya dia dapat melihat Yesus yang akan lalu di situ. Apabila Yesus tiba di situ, dia memandang ke atas lalu berkata kepada Zakius, "Zakius, turunlah segera. Hari ini aku mesti menumpang di rumahmu." Zakius turun dengan segera dan menyambut Yesus dengan kegembiraan. Dan semua orang yang menyaksikan hal itu mula bersungut-sungut. Mereka berkata, "Orang ini menumpang di rumah seorang berdosa." Zakius berdiri dan berkata kepada Yesus, "Guru, saya akan mendermakan separuh daripada harta saya kepada orang miskin. Sesiapa saja yang pernah saya tipu, akan saya bayar kembali 4 kali ganda." Yesus berkata kepadanya, "Pada hari ini Allah telah menyelamatkan kamu dan keluargamu, karena kamu juga keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat." Mari kita perhatikan ayat demi ayat yang terdapat di dalam Injil Lukas 19 ini. Ayat pertama, Yesus meneruskan perjalanannya ke Yeriko dan melalui kota itu. Pada waktu itu, Yesus sedang dalam perjalanannya ke Yerusalem. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, Yesus memasuki atau melalui kota Yeriko. Di situ ada seorang ketua pemungut cukai yang kaya, namanya Zakius. Siapakah Zakius? Zakius adalah seorang pemungut cukai. Dia bukan saja seorang pemungut cukai, tetapi dia juga adalah seorang ketua pemungut cukai. Pada masa pemerintahan Roma, orang-orang Yahudi diharuskan untuk membayar pajak ataupun cukai kepada pemerintah Roma. Pemungut cukai sangat dibenci oleh rakyat dan juga pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu, disebabkan oleh 2 alasan. Alasan yang pertama, kenapa pemungut cukai sangat dibenci? Karena biasanya pemungut cukai mereka menarik pajak, mereka menarik cukai lebih daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah Roma, ataupun mereka menarik pajak lebih daripada yang sepatutnya. Dan pemungut cukai mereka juga dianggap sebagai seorang pengkhianat terhadap bangsa mereka sendiri karena mereka bekerja bagi pemerintah Roma.
Dikatakan di sini bahwa Zakius bukan saja seorang pemungut cukai, tetapi dia juga adalah seorang ketua pemungut cukai yang kaya. Dengan cara apakah Zakius menjadi kaya? Dengan pekerjaan Zakius sebagai seorang pemungut cukai, dia adalah seorang yang mengambil hak orang lain yang bukan kepunyaannya ataupun bukan hak Zakius, yaitu melalui uang orang lain. Ayat ketiga, dia ingin melihat Yesus, tetapi karena orang terlalu banyak, lagi pula dia pendek, dia tidak dapat melihat Yesus. Kita semua tahu bahwa begitu banyak sekali orang yang mengikuti Yesus, kemana saja Yesus pergi melakukan pelayanannya. Banyak orang-orang datang kepada Yesus. Orang-orang yang tempang, orang yang buta, orang yang lumpuh, dan orang yang bisu. Bahkan banyak lagi orang-orang yang sakit datang mengikuti Yesus. Bahkan orang-orang ramai mengikuti Yesus untuk mendengar pengajaran Yesus pada waktu itu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit, sehingga mereka yang bisu boleh bercakap, yang lumpuh berjalan, yang tempang sembuh, dan yang buta melihat. Tidak dinyatakan apakah motif sebenar Zakius yang ingin sekali melihat Yesus pada waktu itu. Zakius pasti sudah pernah mendengar cerita ataupun kisah tentang Yesus. Bagaimana Yesus melakukan mukjizat kepada orang ramai. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga Zakius mempunyai keinginan yang begitu besar sekali untuk melihat Yesus. Dan berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Namun firman Tuhan mengatakan, oleh karena orang terlalu banyak, lagi pula dia pendek, dia tidak dapat melihat Yesus. Apa yang Zakius lakukan? Ayat keempat, dia lari mendahului orang ramai, lalu memanjat sebatang pokok ara, supaya dia dapat melihat Yesus yang akan lalu di situ. Dengan keadaan orang yang terlalu banyak, dengan orang yang ramai, ditambah lagi dengan keadaan tubuh Zakius, dia bertubuh pendek, firman Tuhan mengatakan dia tidak dapat melihat Yesus. Namun adakah itu menjadi penghalang bagi Zakius untuk melihat Yesus yang akan lalu di situ? Apa yang Zakius lakukan? Dia lari mendahului orang ramai dan dia memanjat sebatang pokok ara. Meskipun orang ramai, Zakius lari mendahului mereka. Meskipun Zakius yang bertubuh pendek itu tidak menjadi penghalang baginya sama sekali. Dia berusaha untuk memanjat sebatang pokok ara agar dia dapat melihat Yesus yang akan lalu pada waktu itu. Halangan yang dialami oleh Zakius sama sekali tidak menjadi penghalang baginya untuk melihat Yesus. Sama sekali tidak menghalang keinginannya untuk melihat Yesus. Bayangkan saudara, di kerumunan orang ramai, di dalam situasi yang seperti itu, Zakius berlari mendahului mereka. Pasti dalam kerumunan orang ramai itu, orang saling tolak menolak di antara satu dengan yang lain. Mungkin ada yang saling mengasak-asak di antara satu dengan yang lain. Mungkin ada yang sehingga terjatuh. Namun Zakius berlari mendahului mereka. Berjalan di dalam kerumunan orang ramai saja sudah susah, apalagi berlari kan saudara. Tetapi Zakius berlari mendahului mereka. Melihat betapa bersemangatnya, betapa Zakius betul-betul pada waktu itu mempunyai keinginan yang sungguh untuk melihat Yesus. Saudara, pada hari ini saya ingin mengajukan persoalan bagi kita semua. Apakah yang menjadi penghalang bagi kita pada hari-hari ini untuk kita datang kepada Yesus, untuk kita bertemu dengan Tuhan Allah kita melalui doa kita, melalui persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah yang menjadi penghalang bagi kita pada hari-hari ini untuk kita datang kepada Tuhan? Mungkin kita tidak berhadapan dengan situasi yang sama seperti dialami oleh Zakius, di mana orang terlalu banyak, orang terlalu ramai pada waktu itu, sehingga membuatkan Zakius tidak dapat melihat Yesus. Apakah ada begitu banyak sekali hal-hal di dalam kehidupan kita? Ada begitu banyak sekali hal-hal yang harus diurusi ataupun diuruskan oleh kehidupan kita, harus dilakukan oleh kehidupan kita, sehingga itu menjadi penghalang kita untuk datang kepada Yesus. Sehingga hal-hal yang sedang kita lakukan pada saat ini membuatkan kita tidak dapat datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Bapa kita di syurga. Yang pertama, mungkinkah kesibukan yang kita sedang alami pada saat ini menjadi penghalang terbesar di dalam kehidupan kita untuk kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan Allah kita? Kesibukan seringkali menjadi alasan kebanyakan orang percaya untuk mengabaikan kehidupan rohani mereka. Situasi pekerjaan yang menuntut kita harus begitu sibuk sekali sehingga kita tidak dapat meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Kesibukan kita di dalam mengurus hal-hal lain.
Contohnya mungkin kita sibuk mengurus rumah tangga, kita sibuk mengurus anak-anak kita mempersiapkan anak-anak kita, dan kita mungkin sibuk di dalam mengurus hobi kita, minat kita, keinginan kita, ataupun mungkin kita sibuk dengan media sosial ini, sehingga kita tidak punya waktu, kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang jahat, ataupun kita adalah orang-orang yang berdosa. Sekiranya kita terlalu sibuk dengan hal-hal seperti yang saya nyatakan ini, sibuk dengan hobi kita, sibuk dengan keinginan kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk di dalam segala sesuatu. Namun saudara, sekiranya hal-hal ini yang menjadi terlalu besar, terlalu penting di dalam kehidupan kita, terlalu utama, sehingga ianya menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yesus yang sepatutnya menjadi semakin besar dan semakin penting di dalam kehidupan kita, akhirnya oleh kesibukan yang kita alami disebabkan oleh hal-hal ini, Yesus menjadi semakin kecil dan menjadi semakin kurang penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi memperhatikan kehidupan rohani kita, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Namun pada saat kita lebih memperhatikan, mengutamakan hal-hal mungkin di dalam dunia ini, di dalam hal-hal kita mengurus hal lain, sehingga kita lupa bahwa kita harus ada persekutuan dengan Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Bukan saja kita datang kepada Tuhan pada hari Minggu saja, tetapi hari-hari di dalam kehidupan kita, setiap masa, setiap waktu kita harus meluangkan masa bersekutu dengan Tuhan Allah kita. Kalau kita cakap kita adalah orang yang penuh dengan kesibukan, sehingga kita tidak punya waktu, kita tidak punya masa untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri, dia juga adalah orang yang penuh dengan kesibukan pada masa kehidupannya di dunia. Kemana saja Yesus pergi, kita tahu bahwa semua orang mengikutinya. Bukan saja mereka datang untuk mendengar pengajarannya, bahkan banyak orang yang datang kepada Yesus dan membawa orang-orang yang sakit kepadanya. Dan mereka datang untuk menerima kesembuhan. Di dalam Matius 1:35 Matius 1:35 hingga ayat ke-39 mencatatkan ketika masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Dia pergi ke luar kota, ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Dalam Matius 14 ayat 23. Kemudian Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya naik perahu dan menyeberangi Tasik terlebih dahulu. Sementara dia menyuruh orang ramai pulang, dan setelah orang ramai pergi, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Pada petang harinya, Yesus masih sendirian di situ. Yesus memulakan harinya dengan persekutuan dengan Bapa di surga. Ketika masih subuh, firman Tuhan mengatakan Yesus pergi keluar kota ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Malah setelah selesai pelayanan Yesus, Yesus masih punya masa sendirian untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Lihat, kesibukan sama sekali tidak menghalang Yesus untuk tetap menjalin persekutuan dengan Bapa di surga. Nah, saudara, apakah kesibukan yang kita alami, sedang kita alami pada saat ini, pada hari-hari ini yang menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menjalin persekutuan yang erat, yang baik dengan Tuhan Allah kita? Jangan biarkan hal-hal yang banyak di sekeliling kita itu menjadi penghalang bagi kita, sehingga kita tidak ada masa sendirian dengan Tuhan, sehingga kita tidak punya waktu untuk menjalin persekutuan dengan Bapa kita di surga. Mari kita belajar seperti Yesus sendiri. Apapun kesibukan yang sedang kita alami pada saat ini, jangan kita pernah lalai untuk membangun kehidupan rohani kita. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Allah kita melalui saat teduh kita. Pada saat kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Biarlah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus berada pada tempat yang teratas, pada priority yang pertama di dalam kehidupan kita, meskipun di tengah-tengah kesibukan yang sedang kita alami pada saat-saat ini. Bagaimana dengan masa kita? Hari-hari ini mungkin kita kurang masa untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, atau bersekutu dengan Tuhan karena alasan tidak ada masa, tidak punya masa, ataupun tidak cukup masa. Masa dan waktu telah dicurahkan untuk hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita ada masa untuk hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita, mungkin kita ada masa untuk mengurus kehidupan kita, kita mungkin ada masa untuk hobi kita, minat kita, keinginan kita, media sosial kita, mungkin kita ada masa untuk media sosial, Facebook, kita mungkin update status, like di sana dan like di sini. Tapi
Bagaimana pula masa kita atau waktu kita untuk Tuhan? Seberapa banyakkah masa yang telah kita sediakan atau kita khususkan untuk melakukan hal-hal rohani setiap hari di dalam kehidupan kita? Bagaimana kehidupan rohani kita pada hari ini? Membaca firman Tuhan, berdoa dan melakukan pelayanan bagi Tuhan Allah kita. Adakah kita cuma mengkhususkan pada hari Minggu saja untuk datang kepada Tuhan, yaitu pada masa kita beribadah, dan hari-hari yang lain tidak ada masa ataupun waktu untuk Tuhan? Saya cuma ada hari Minggu saja. Pada hari ini saya khususkan untuk Tuhan. Namun pada hari Isnin dan hari Sabtu, saya begitu sibuk sekali sehingga tidak punya masa untuk bersekutu dan datang kepada Tuhan Allah kita. Saudara, Tuhan sudah memberikan kita masa yang begitu cukup sekali. Satu minggu ada 7 hari. Dan satu hari ada 24 jam. Jadi hal ini bersamaan dengan 7 hari, bersamaan dengan 168 jam. 168 jam. Bagaimana mungkin kita katakan kita tidak punya masa, kita tidak cukup masa, kita tidak punya masa yang cukup ataupun waktu yang cukup untuk datang kepada Tuhan, tidak punya kesempatan untuk bersekutu kepada Tuhan, meskipun mungkin itu sekejap ataupun sebentar saja untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan hari-hari di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita katakan kita tidak punya masa dan waktu kepada Tuhan yang sudah memberikan kita masa pada hari ini. Tuhan yang sudah memberikan kita masa 24 jam satu hari. Kita katakan kita tidak punya masa, tidak punya waktu untuk Tuhan. Bagaimana mungkin kita katakan kita tidak punya masa, tidak punya waktu kepada Dia, kepada pribadi yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita, yang menebus kehidupan kita, yang telah menghapuskan dosa kita. Kita katakan tidak punya masa, tidak punya waktu untuk Tuhan Allah kita. Bagaimana mungkin kita katakan kita tidak punya masa, kita tidak punya waktu kepada Dia, pribadi yang sudah memberikan kita nafas dan hidup pada pagi hari ini. Dengan izin Tuhan kita dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Kita katakan kita tidak punya masa, tidak punya waktu untuk pribadi ini, Tuhan Allah kita sendiri. Saudara, di manakah kita mencurahkan ataupun mengorbankan hari-hari ini di dalam kehidupan kita? Adakah kita mencurahkan ataupun mengorbankan hari-hari di dalam kehidupan kita itu? Mungkinkah itu pekerjaan kita, keinginan kita, hobi kita, masa itu lebih banyak berbanding dengan masa kita untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan masa kita untuk membaca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Mungkin 2 menit saja pun kita rasa terlalu lama. Mungkin 5 menit saja pun kita rasa terlalu lama dan tidak punya masa, tidak punya waktu, tidak punya masa yang cukup untuk datang dan bersekutu dengan Tuhan Allah kita. Di manakah masa kita, waktu kita yang kita berikan yang terbaik pada saat ini? Adakah masih ada masa untuk datang kepada Tuhan? Adakah masih punya waktu untuk bersekutu kepada Tuhan pada hari ini? Bagaimana semua jemaat Tuhan? Bagaimanakah kehidupan rohani kita pada hari-hari ini? Masihkah kita punya waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan Allah kita? Lihatlah seperti pribadi Tuhan Yesus. Pada awal pagi lagi, Dia sudah mengkhususkan untuk datang bersekutu kepada Bapa di surga. Dan setelah selesai pelayanannya, Tuhan juga masih punya waktu, Tuhan Yesus masih punya waktu untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Baik pagi, malam, punya waktu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana pula dengan masa kita? Pada waktu pagi, adakah kita mengingat untuk datang kepada Tuhan? Pada waktu malam, sebelum kita tidur, adakah kita punya ingat untuk datang bersekutu dan berdoa kepada Tuhan Allah kita, mengucap syukur akan segala sesuatu atas pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini di dalam kehidupan kita? Adakah kita ingat untuk mengembalikan ucapan syukur, kepujian kepada Tuhan Allah kita yang sudah memberkati kita sepanjang hari ini? Ingatlah saudara, meskipun engkau sesibuk mana, ambillah masa untuk bersekutu kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan Allah kita untuk segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita teruskan. Apakah yang menjadi penghalang kita lagi untuk datang kepada Tuhan Yesus pada hari-hari ini ataupun bersekutu dengan Tuhan Allah kita? Bagaimana dengan dosa? Adakah mungkin dosa yang kita lakukan menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah kita? Kita merasakan bahwa kita tidak layak,
kita sudah menyakitkan hati Tuhan, kita sudah melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga kita mengambil keputusan pada hari ini, saya tidak mau lagi datang kepada Tuhan, mau meninggalkan Tuhan, tidak mau lagi datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, meninggalkan ibadah kita hari-hari dengan Tuhan, meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, karena kita merasa bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, sedangkan bagi kita di sekeliling kita ada banyak saksi. Oleh itu marilah kita buang segala halangan yang menghalang kita dan dosa yang berpaut pada kita. Kalau kita sadar bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini mungkin dosa itu yang menghalang kita untuk datang kepada Yesus, marilah kita segera tinggalkan, kita bertobat dan tinggalkan daripada segala kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin yang buruk, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, agar kita dapat datang kepada Tuhan Allah kita. Saudara, apapun yang kita alami pada saat ini, mungkin itu dosa yang kita sedang lakukan, kita sadar itu adalah suatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik itu pergumulan, mungkin kekhawatiran kita di dalam kehidupan kita, kesusahan, permasalahan yang sedang kita alami pada saat ini, hal itu diizinkan oleh Tuhan, bukan membuatkan kita semakin jauh daripada Tuhan, bukan membuatkan kita untuk meninggalkan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Namun setiap yang berlaku di dalam kehidupan kita pada saat ini, saudara, diizinkan oleh Tuhan agar kita semakin dikuatkan dan diteguhkan, dibentuk oleh Tuhan Allah kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Diizinkan oleh Tuhan Allah kita setiap pergumulan, pencobaan di dalam hidup kita, agar kita lebih bersandar penuh, berharap kepada Tuhan Allah kita, tetap bersandar, tetap berharap kepada Tuhan Allah kita yang penuh kasih dan penuh dengan belas kasihan. Saudara, jika kita sadar ada suatu hal mungkin yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang kita rasa setelah melakukan hal ini mungkin menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan, meninggalkan daripada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan selagi punya kesempatan. Kalau kau rasa ini yang menjadi penghalang untuk engkau datang kepada Tuhan pada hari-hari ini, pada saat kita datang kepada Tuhan, kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kepada Tuhan Allah kita. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia sedia untuk mengampuni kita apapun kesalahan kita, apapun dosa yang sedang kita lakukan. Dia Allah yang sedia untuk mengasihi kita, mengampuni kita, dan Dia Allah yang berbelas kasihan. Ingatlah tentang perumpamaan seorang anak yang hilang, bagaimana dia meninggalkan bapaknya, bagaimana dia tinggalkan segala sesuatu yang ada di rumahnya. Pada waktu itu dia pergi menghabiskan hidupnya dengan keadaan yang sia-sia, dengan keadaan hidup yang berfoya-foya. Ketika dia balik kepada bapaknya, ingat saudara, bapaknya sedia untuk menerimanya dengan penuh kasih pada waktu itu, sehingga dia menyediakan jamuan untuk anaknya. Dia menyediakan jamuan yang besar untuk anak yang hilang itu. Saudara, begitu juga dengan kita. Apapun yang kita lakukan pada saat ini, jika kita sadar itu mungkin sesuatu yang di luar ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita masih punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan Allah kita. Ingatlah, Dia Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Dia sedia untuk mengampuni kita dan menerima kita pada saat kita berseru kepada Tuhan Allah kita. Amin, saudara. Dan seterusnya, apa yang menjadi penghalang kita mungkin pada hari-hari ini datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan Allah kita? Mungkinkah pandemik yang sedang dialami oleh semua orang, bahkan seluruh dunia pada saat ini, disebabkan oleh keadaan pandemik? Saudara, sudah hampir setahun lebih kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan sekarang kita masih lagi berada di dalam tempo perintah kawalan pergerakan. Mungkinkah semua orang sudah mulai menjadi letih, lesu, dan penat dengan keadaan sekarang ini dan mulai berpikir, bilakah pandemik ini akan berakhir? Kelesuan pandemik di seluruh dunia menjadi salah satu penyebab peningkatan case sejak belakangan ini, termasuklah di Malaysia. Apa itu kelesuan pandemik? WHO mendefinisikannya, kelesuan pandemik sebagai tindak balas semula jadi terhadap kesukaran berlanjutan dalam kehidupan seseorang disebabkan oleh pandemik. Dan ciri-ciri kelesuan pandemik ini termasuklah berputus asa, rasa tidak puas hati dan terasing, dan melanggar SOP yang telah ditetapkan. Adakah kita sedang mengalami salah satu daripada ciri-ciri yang dinyatakan ini? Mungkinkah kita juga sedang mengalami kelesuan pandemik? Hal-hal yang berlaku sekarang ini mungkin bukan saja menjejaskan kehidupan
kita secara mental, fisikal, bahkan juga kehidupan kita secara rohani, kehidupan kerohanian kita. Disebabkan oleh keadaan sekarang, tambahan dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kita tidak dapat menjalankan ibadah seperti biasa dan melakukan aktiviti-aktiviti gereja yang lain seperti biasa. Begitu banyak hal sekali yang terbatas untuk dijalankan dan dilakukan. Kita hanya dapat beribadah ataupun menjalankan ibadah secara online. Begitu juga dengan persekutuan doa, kelompok sel dijalankan secara online. Adakah keadaan sekarang ini membuatkan kita menjadi kurang bersemangat di dalam Tuhan? Tidak bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan, tidak bersemangat untuk memuji Tuhan Allah kita, tidak ada semangat untuk melayani Tuhan atau tidak mau melayani Tuhan terus. Mungkin mengambil keputusan, di tengah-tengah ketika pandemi COVID-19 ini saya juga mau berehat ataupun berhenti pelayanan buat sementara waktu disebabkan oleh keadaan-keadaan yang sukar, mungkin disebabkan oleh tuntutan menjalankan ibadah ataupun aktivitas secara online. Adakah keadaan sekarang ini membuatkan kita menjadi malas, menjadikan kita bosan di dalam kehidupan rohani kita, malas untuk berdoa kepada Tuhan, malas untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, atau malas untuk bersekutu dengan Tuhan? Adakah ini yang menjadi penghalang bagi kita hari-hari ini, kehidupan rohani kita yang semakin letih, semakin lesu dan semakin penat disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini? Adakah semangat kita di dalam Tuhan juga turut terjejas? Saudara, tidak ada antusias lagi kepada Tuhan. Mungkin kita menjadi pada saat ini? Bagaimana dengan tahap kerohanian kita pada saat ini? Adakah tahap kerohanian kita sedang berada pada situasi ini sehingga hal-hal ini yang menjadi penghalang kita terbesar untuk datang kepada Tuhan? Malas, bosan, dan sebagainya, tidak ada semangat. Dan mungkinkah kita juga bukan saja kita mengalami kelesuan pandemik, tetapi kita juga sedang mengalami kelesuan rohani. Saudara, ingatlah akan perkara ini. Baik kita menjalankan ibadah secara online, meskipun kita tidak bertemu bersua secara fisikal, kita tidak bersama-sama secara fisikal di gereja, kita sedang mengikuti ibadah ini secara online di tempat kita masing-masing, mungkin di rumah kita pada saat ini bersama dengan keluarga kita. Satu hal yang kita percaya dan kita mempunyai keyakinan yang sungguh adalah kita tahu bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan kita, hadir dengan kita dimanapun kita berada. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersemangat mengikuti ibadah ini secara online. Amin. Pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan Allah, kita bersemangat untuk memuji Tuhan, meskipun pada saat ini mungkin kita sendirian memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Tidak ada alasan untuk kita katakan tidak ada semangat untuk memuji Tuhan, karena pada saat ini saya terasing, saya kesunyian, saya keseorangan. Tidak. Kita harus bersemangat untuk menaikkan pujian dan sembah kepada Tuhan Allah kita, sebab Dia yang layak untuk menerima semuanya pujian, sembah bagi Tuhan Allah kita. Begitu juga pada saat kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, mungkin kita terkesan, biasanya kita datang persekutuan doa, kita datang kelompok sel dengan teman-teman kita, mungkin kita ada masa saling berinteraksi, tanya kabar, apa kabar hari ini, bagaimana dengan kehidupan rohani. Namun pada saat ini kita mengadakan semuanya secara online. Mungkin itu juga menjejaskan semangat kita. Namun saudara, apapun keadaan kita, ingatlah, mari kita terus bersukacita di dalam masa-masa kita sedang berhadapan dengan masa-masa yang sukar seperti ini. Kita tetap bersukacita di tengah-tengah pandemik ini. Amin saudara. Biarlah kita terus bersemangat untuk datang kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Nah, kita teruskan ayat yang kelima. Apabila Yesus tiba di situ, Dia memandang ke atas lalu berkata kepada Zakius, "Zakius, turunlah segera. Hari ini aku mesti menumpang di rumahmu." Apabila Yesus tiba di kota Yeriko, Yesus berhenti tepat di mana Zakius berada pada waktu itu. Yesus memandang ke atas di mana Zakius sedang berada di sebatang pokok ara. Tidak dinyatakan sama ada Yesus dan Zakius adalah dua orang pribadi yang pernah bertemu ataupun tidak sebelum ini. Sama ada Zakius dan Yesus pernah bertemu sebelum ini ataupun tidak. Sama ada mereka saling mengenali ataupun tidak. Tapi Yesus, Dia memanggil Zakius dengan namanya. Yesus memanggil Zakius dengan namanya. Dia tidak memanggil Zakius dengan panggilan pemungut cukai ataupun ketua pemungut cukai, namun Dia memanggil Zakius dengan nama. Segala usaha, kita lihat segala usaha yang dilakukan oleh Zakius pada waktu itu untuk melihat Yesus, sama ada dia lari mendahului orang ramai, dia memanjat sebatang pokok ara agar dia dapat melihat yang sedang melalui kota Yeriko pada waktu itu, akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya dia berjaya untuk melihat Yesus pada waktu itu. Dan Yesus
memanggil Zakius untuk turun. Saudara, Yesus memanggil Zakius untuk turun. Dia memberikan tawaran kepada Zakius untuk menumpang di rumahnya. Zakius, turunlah segera, karena hari ini aku mesti menumpang di rumahmu. Saudara, apa yang kita boleh perhatikan melalui ayat ini? Kita tahu bahwa Yesus tahu Zakius sedang berada di sebatang pokok ara. Yesus memandang ke atas dan berhenti tepat di mana Zakius berada pada waktu itu. Di dalam kerumunan orang yang ramai pada waktu itu, bagaimana Tuhan Yesus boleh mengalihkan perhatiannya, pandangannya di atas sebatang pokok ara itu, dan melihat bahwa Zakius sedang berada di atas pada waktu itu. Saudara, dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan juga tahu. Dia tahu segala persoalan yang pergumulan yang kita alami pada saat ini. Apakah hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan? Apakah mungkin hal-hal yang menyebabkan kita tidak datang kepada Tuhan pada hari ini? Tuhan tahu. Akan jauh ke dalam hati kita. Apakah itu pergumulan kita, kekhawatiran kita, permasalahan kita yang sedang kita alami pada saat ini? Adakah dosa itu yang menghalang kita? Tuhan tahu, saudara, segala sesuatu. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Seperti di dalam Wahyu 3, surat yang ditulis kepada jemaat di Laodikia mengatakan, aku mengetahui apapun yang kamu lakukan. Aku tahu bahwa kamu tidak sejuk dan tidak panas juga. Alangkah baiknya jika kamu salah satu daripadanya. Tuhan tahu situasi yang kita alami pada saat ini, kondisi kita pada saat ini, dimanapun kita berada. Tidak ada satupun yang di luar daripada pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu kalau saat ini adakah kita semakin dekat dengan Tuhan, ataupun kita semakin jauh daripada Tuhan Allah kita. Nah, kita juga boleh perhatikan di mana Yesus memanggil Zakius. Orang lain pada waktu itu mereka memanggil Zakius sebagai seorang yang berdosa. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 mengatakan, orang ini menumpang di rumah seorang berdosa. Orang-orang pada waktu itu memanggil Zakius sebagai orang yang berdosa, sebagai seorang yang pengkhianat. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus yang penuh kasih, penuh dengan belas kasihan pada waktu itu, yang memanggil Zakius yang dianggap sebagai orang yang berdosa. Zakius, turunlah segera. Dia memanggil Zakius dengan apa? Nah, dengan nama. Begitu juga dengan setiap kita. Yesus memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus memanggil kita pada saat ini dengan nama kita. Bagaimanakah respon kita? Saudara, saat Yesus memanggil kita, kita tahu dia memanggil kita dengan penuh kasih, penuh dengan belas kasihan. Tuhan juga memanggil kita dengan nama kita untuk kita berbalik dan datang kepada Tuhan Allah kita. Saudara, dan apalagi yang Yesus lakukan, dia meminta. Yesus katakan, hari ini aku mesti menumpang di rumahmu. Lihatlah perkataan mesti itu. Tuhan Yesus meminta untuk menumpang di rumah Zakius. Tuhan juga mau tinggal di dalam hati kita. Dia mau tinggal di dalam kehidupan kita, permasalahan kita. Dia mau datang kepada kita dan memulihkan kehidupan kita. Cuma kita saja. Bagaimanakah respon kita terhadap panggilan Tuhan ini? Sekiranya Tuhan meminta sesuatu daripada kita. Yesus katakan kepada Zakius, turunlah segera. Mungkinkah permintaan itu juga adalah permintaan yang sama kepada kita pada hari ini, untuk kita turun daripada tempat kita di mana kita berada pada saat ini. Kebiasaan-kebiasaan yang kita sedang lakukan pada saat ini, Tuhan mau kita meninggalkan kebiasaan kita yang buruk, meninggalkan dosa yang kita lakukan, meninggal segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kita dapat datang dan berbalik kepada Tuhan Allah kita. Sanggupkah kita tinggalkan untuk kita kembali kepada Tuhan Yesus? Sanggupkah kita lepaskan semua itu agar kita dapat memulihkan perhubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan Allah kita? Sekiranya Tuhan meminta kita sedikit masa untuk kita dapat datang bersekutu, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Sanggupkah kita meninggalkan kesibukan kita agar kita dapat datang kepadanya dan mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus? Mari kita teruskan di dalam ayat yang ke-6. Apa yang Zakius lakukan? Zakius turun dengan segera dan menyambut Yesus dengan kegembiraan. Bagaimana respon Zakius setelah Yesus memanggilnya untuk turun dengan segera? Zakius turun dengan segera untuk bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Perkataan segera itu bermaksud Zakius tidak lagi berlenga-lenga ataupun
Dia cepat-cepat dan lekas untuk bertemu dengan Yesus. Dia cepat-cepat turun agar dia dapat melihat Yesus pada waktu itu yang memintanya untuk menumpang di rumah Zakius. Saudara, pada saat hari ini kalau Tuhan Yesus telah memanggil di dalam kehidupan kita, jangan lagi kita berpikir, jangan lagi kita berkira-kira, kalau saya tinggalkan kesibukan saya, kalau saya tinggalkan yang keinginan saya, keminatan saya di dalam hidup saya, bagaimana mungkin pandangan orang lain? Kalau saya meninggalkan cara hidup saya ini Tuhan, bagaimana mungkin pandangan orang lain Tuhan di atas kehidupan saya? Bagaimana mungkin kalau mereka tidak menyenangkan saya? Segera, firman Tuhan katakan, turunlah segera, segeralah berbalik kepada Tuhan, segeralah kembali kepada Tuhan Allah selagi ada kesempatan. Jangan lagi berlengah-lengah saudara. Lekaslah meresponi firman Tuhan. Lekaslah meresponi panggilan Tuhan pada hari ini saudara. Bahkan Zakius, firman Tuhan mengatakan Zakius turun dengan segera untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dengan penuh kegembiraan. Bagaimana reaksi, bagaimana respon Zakius pada waktu itu ketika dia menyambut Tuhan Yesus. Dia menyambut Yesus dengan penuh kegembiraan dan dia menerima Yesus dengan penuh sukacita. Haleluya. Saudara, apabila kita lihat di dalam kisah Zakius ini, di mana dia turun dengan segera agar dia dapat melihat Yesus, dia menyambut Yesus pada waktu itu dengan penuh kegembiraan. Kita juga harus turun daripada ketinggian pohon yang sedang menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus dengan lebih dekat lagi. Kita harus meninggalkan segala kesombongan kita, masa lalu kita, kekhawatiran kita, dosa dan sebagainya yang menghalang kita untuk bertemu dengan Yesus pada hari-hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 2 mengatakan, kita sendiri tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri datang pada waktu malam. Kita harus sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada karena kedatangan Tuhan dikatakan seperti pencuri yang datang pada malam hari. Segera berbalik kepada Tuhan, sekiranya itu yang Tuhan ingin kita lakukan pada hari ini. Segera bertobat daripada dosa dan kembali kepada Tuhan Allah kita, supaya dia dapat menghapuskan dosa dan pelanggaran kita. 2 Petrus 3 ayat 11 mengatakan, bagaimana seharusnya kamu hidup? Kamu harus sentiasa hidup suci dan khas untuk Allah. 2 Petrus 3 ayat 14 mengatakan, sementara kamu menantikan hari itu, berusahalah sebaik-baiknya supaya kamu hidup suci dan tidak bercela di sisi Allah. Panggilan Tuhan untuk meminta kita bertobat dan kembali kepada Dia sesungguhnya harus kita sambut dengan perasaan sukacita ataupun dengan penuh kegembiraan. Kita tahu pada saat Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya, kita tahu Tuhan mengasihi kita, Dia memperhatikan kita, Dia memperdulikan kita, sehingga Dia tidak membiarkan kita tenggelam di dalam keinginan kita yang berdosa itu. Adakah kita menyambut panggilan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan penuh harapan seperti yang dialami oleh Zakius? Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan pada hari ini saudara? Kita teruskan ayat yang ke-7. Semua orang yang menyaksikan hal itu mulai bersungut-sungut. Mereka berkata, orang ini menumpang di rumah seorang berdosa. Lihat bagaimana respon orang pada waktu itu. Setelah menyaksikan hal itu, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka merasa bahwa Yesus yang begitu suci sekali tidak layak untuk tinggal di dalam di rumah seorang yang berdosa dan tidak layak untuk menerima Yesus. Ingat saudara, kalau kita berusaha untuk datang kepada Tuhan, mungkin ada orang yang mungkin memperkatakan tentang perbuatan kita. Mungkin ada orang yang tidak suka pada saat kita lagi mau dekat kepada Tuhan, pada saat kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan, pada saat mungkin kita menjadi seorang yang rajin untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin ada orang yang menganggap kita, dia adalah seorang yang begitu alim, kita tidak perlu kawan dengan dia. Begitu mungkin ada orang yang mempertawakan keinginan kita dan usaha kita untuk berbaik semula dengan orang. Namun saudara, apa yang harus kita lakukan pada saat ada orang-orang yang seperti ini mungkin mempertawakan usaha kita dan keinginan kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh? Jangan pedulikan mereka. Jangan fokus kepada suara-suara ini
yang mungkin bersungut-sungut pada waktu itu, kenapa dia tidak lagi seperti ini? Kenapa dia tidak lagi hidup seperti ini? Dia lain, saudara. Dulu dia bukan seperti orang ini. Jangan pedulikan ataupun jangan fokus kepada suara-suara yang bising seperti ini. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang yang percaya, biarlah kita tetap terus fokus kepada Tuhan Allah kita, tetap memandang kepada Tuhan Allah kita yang menjadi penyelamat di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu risau bagaimana pandangan orang terhadap kita pada saat kita berusaha untuk memulihkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita punya keinginan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan memulihkan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita tetap fokus dan mengarahkan pandangan kita dan tumpuan kita kepada Tuhan Allah kita. Ayat yang ke-8. Zakius berdiri dan berkata kepada Yesus, "Guru, saya akan mendermakan separuh daripada harta saya kepada orang miskin. Sesiapa saja yang pernah saya tipu, akan saya bayar kembali 4 kali ganda." Kasih yang mengubahkan segalanya. Zakius mempunyai semangat dan tindak lanjut untuk melakukan sesuatu bagi memperbaiki kesalahannya. Setelah Zakius dia mengalami pertemuan dengan Yesus pada waktu itu, ketika dia sudah berusaha dia berusaha dan akhirnya dia melihat Yesus, pertemuan dengan Yesus akhirnya membawa kepada pemulihan di dalam kehidupan Zakius itu. Dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami pertobatan, dan dia mau memperbaiki cara hidupnya. Apa yang dia katakan, "Saya akan mendermakan separuh daripada harta saya kepada orang miskin." Dan dia mau membayar 4 kali ganda kepada sesiapa saja yang pernah dia tipu. Dia tahu, dia sadar akan kesilapan ataupun dosa yang dia lakukan. Dia sadar bahwa dia telah pernah menipu orang dengan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Namun apa yang dia lakukan pada waktu itu? Apakah pemulihan yang dialami oleh Zakius? Dia katakan, "Saya akan membayar." Ingat saudara, bukan 1 kali ganda, 2 kali ganda, tetapi 4 kali ganda terhadap orang yang saya pernah tipu, kata Zakius. Wow. Ayat ke-9, Yesus berkata kepadanya, "Pada hari ini Allah telah menyelamatkan kamu dan keluargamu, karena kamu juga keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat." Zakius bukan saja mengalami pemulihan, bahkan dia mendapatkan keselamatan setelah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Jelas dalam firman Tuhan ini menunjukkan, menyatakan tujuan kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu bagi mencari dan menyelamatkan orang-orang yang sesat seperti saya dan juga kita semua, saudara. Di dalam Matius 18, 10 hingga 14 mengatakan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang sesat. Apabila seorang yang mempunyai 100 ekor domba dan jika seekor daripada kawanan domba itu sesat, tentu orang itu akan meninggalkan 99 ekor domba yang sedang meragut rumput di bukit lalu pergi mencari domba yang sesat itu. Ketahuilah, apabila dia menjumpai domba itu, kegembiranya atas domba yang seekor itu lebih besar daripada kegembiranya atas 99 ekor domba lainnya yang tidak sesat. Demikian juga Bapa kamu yang di surga tidak mau salah seorang pengikutnya yang kecil ini sesat. Saudara, dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan memperhatikan kita dan memperdulikan kita. Dia mau menyelamatkan kita dan membawa kita kembali pulang kepada kasih Bapa yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang untuk menyelamat dan mencari kita, orang-orang yang sesat. Markus 2 ayat 17 mengatakan, "Orang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang sakit memerlukannya. Aku tidak datang untuk memanggil orang yang menganggap diri mereka baik, tetapi orang yang dihina masyarakat." Seperti orang-orang yang dihina, orang-orang yang menghina Zakius pada waktu itu, mereka menganggap Zakius sebagai seorang yang berdosa. Begitu juga dengan kita, mungkin orang menganggap kita sebagai orang yang hina. Apapun yang kita lakukan pada saat ini, namun untuk tujuan itulah Tuhan Yesus datang untuk menyelamat kita, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang hina oleh masyarakat. Lukas 5 ayat 31-32 mengatakan, Yesus menjawab, "Orang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri mereka baik, tetapi orang yang berdosa supaya mereka bertaubat daripada dosa." Semua kita adalah orang yang berdosa, pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan.
Namun oleh karena Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Dia telah mati di atas kayu salib bagi kita, menebus hidup kita, menghapuskan dosa kita. Untuk tujuan itulah Tuhan Yesus datang bagi kita semua. Dia mau menyelamatkan kita. Jangan kita merasa terpinggir. Kita rasa bahwa kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun ketahuilah pada hari ini saudara, kita semua mendapat perhatian oleh Tuhan Yesus, Bapa kita yang di surga. Dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan memperhatikan kita, mempedulikan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk mencari kita pada saat ini. Seperti yang dialami oleh Zakius, Tuhan katakan pada hari ini Allah telah menyelamatkan kamu dan keluargamu, karena kamu juga keturunan Abraham. Pada hari ini saudara, apabila kita meresponi panggilan Tuhan untuk kita kembali dan bertobat kepada Tuhan Allah kita, percayalah bahwa kita akan mengalami keselamatan yang datang daripada Tuhan Allah kita yang maha kuasa, yang maha mulia. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Dia datang untuk mencari kita semua. Namun persoalannya, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan pada hari ini saudara? Adakah kita sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus yang membawa pemulihan di dalam kehidupan kita? Bagaimana saudara? Sebelum kita akhiri ibadah ini, sekali lagi mari saya mengajak semua jemaat Tuhan. Kita akan bernyanyi sekali lagi lagu yang terakhir. Kita mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh indah. Kita mengangkat lagu ini sebagai satu ungkapan kita yang mengatakan dengan hati kita yang sungguh, Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pada saat ini. Tuhan yang penuh kasih dan sayang, tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Tuhan adalah menara perlindungan dan sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukannya. Mari kita datang kepada Tuhan, mengangkat lagu ini, mengungkapnya dari hati kita yang terdalam, mengatakan, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang sungguh indah di dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang terindah di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau jadikan Engkau yang paling indah di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tiada yang lain ya Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu ya Yesus. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan Yesus sumber kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus sumber pengharapan bagi kita. Tuhan Yesus segala-galanya bagi kita. Dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Marilah kita terus mengasihi Tuhan. Marilah kita terus mencintai Tuhan. Bahkan jadikan Dia terindah dalam hidup kita. Bahkan sangat indah dalam hidup kita. Mari kita naikkan lagu ini. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Engkaulah tempat penghiburan buat kami. Bagi setiap hati yang terluka, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber
Benar Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Di saat kami melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan Yesus. Bahkan kami yang berubah Tuhan. Tuhan, kami mau mengalami pengalaman bersama dengan Engkau, menjadikan satu pemulihan di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau mempersia-siakan hidup yang Engkau sudah berikan buat kami ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan Yesus memiliki memori yang indah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih kepada firman Tuhan yang telah dikongsikan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Semoga kita mendapat satu pengajaran ya Tuhan, pelajaran yang kita perolehi daripada firman Tuhan ini. Dan tidak lengkap kalau ibadah kita pada pagi ini tidak dibukakan kepada ibadah pemberian. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan kita. Karena saya percaya Tuhan itu sudah memberi yang terbaik kepada setiap pribadi kita. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa yang tidak pernah berubah buat kami ya Bapa, sehingga pada saat hari ini Engkau memberkati kami dengan berbagai cara ya Bapa, di mana Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Kami dikelilingi keluarga-keluarga yang dapat membantu kami ya Tuhan. Kami dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang mendukung kami ya Tuhan dalam apapun. Kami dikelilingi oleh majikan yang baik Tuhan yang memberkati kami. Dan kami juga Tuhan mempunyai berkat kesehatan yang baik Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakan ya Tuhan pekerjaan kami dengan baik. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terus melimpah buat kami ya Tuhan. Dan pada pagi ini ya Bapa yang mungkin mengalami ya Tuhan kehilangan pekerjaan ataupun sebagainya, kekurangan pengurangan gaji, Tuhan mereka tetap mempersiapkan diri mereka ya Tuhan memberi yang terbaik pada hari ini ya Bapa. Terimalah Tuhan setiap persembahan kami ini ya Tuhan dengan hati yang rendah diri kami kepada Engkau ya Bapa, bahwa apapun yang kami miliki pada hari ini ya Bapa adalah datang daripada Engkau ya Tuhan. Dengan ini ya Bapa, sebagai tanda ekspresi diri kami ya Tuhan atas kesyukuran ya Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Dengan ini kami memberikan ya Tuhan apa yang kami telah tetapkan, sejumlah yang kami tetapkan untuk tabung gereja kami ya Tuhan, itu membantu dalam pelayanan gereja kami pada masa akan datang. Ini doa kami ya Tuhan dan ucapan syukur kami kepada Engkau. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
saksikan pengumuman kita pada minggu ini. Ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Saya tidak ingin lupa untuk mengalu-alukan kedatangan jemaat yang baru yang bersama-sama beribadah online pada hari ini. Anda semua sangat dialu-alukan, siapapun Anda yang berada di rumah pada hari ini. Yang pertama kali beribadah dengan kami, Tuhan mengasihi Anda semua dan kami mengucap syukur oleh karena kehadiran Anda semua dan menghargai kehadiran Anda semua bersama-sama dalam ibadah online pada pagi ini. Dan pada minggu yang akan datang, Anda semua juga dijemput untuk bersama-sama untuk tetap setia di dalam ibadah online kami di SIB Shah Alam. Dan selamat datang, Tuhan memberkati. Ibadah kita pada pagi ini akan berakhir sebentar lagi. Dengan ini saya menjemput hamba Tuhan membawa kita dalam doa, pujian pengagungan serta doa pemberkatan bagi kita semua. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin saudara. Dan sehingga kita bertemu lagi di minggu yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati hujung minggu kita bersama-sama dengan keluarga. Jumpa Anda pada minggu akan datang. Bye. Akan ku izinkan ketakutan karena